Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurma Anjalita Suryani dengan NPM terakhir 074. Saya akan menceritakan sedikit tentang Acep Zamzam Nur, hanya 5 menit. Tentang bagaimana proses kreatif sastra beliau lah. Bagaimana awal Acep Zamzam Nur menyukai puisi. Saat SD itu beliau baru menyukai pada tahap menyukai puisi. Kemudian saat SLTP beliau itu mulai menulis puisi dengan bahasa Sunda dan dilanjutkan dengan bahasa Indonesia. Beliau itu suka membaca buku dari yang ia pinjam dari perpustakaan keliling Pemda, tapi itu tidak berlangsung lama karena dari Pemda itu, perpustakaan kelilingnya itu tidak berlangsung lama. Kemudian saat SLTA beliau mulai merasakan keresahan, ya sebagai remaja, merasa ingin mendapatkan kebebasan. Karena latar belakang beliau kan dari pesantren, jadi beliau menginginkan kebebasan dari aturan-aturan yang ada di pesantren. Saat kuliah, ini kuliah beliau itu merasakan kebebasannya. Beliau kuliah di Seni Rupa ITB. Beliau merasa beruntung karena merasa tidak sendirian dalam berkesenian dan semangatnya itu semakin berkobar. Seperti contohnya banyak kegiatan kesusastraan sampai rumah kontrakannya yang di Bandung menjadi markas penyair muda begitu. Karya pertamanya yaitu pada tahun 1982 kumpulan puisi berjudul Tamparlah Mukaku, yang sebagian besar itu ditulis di Bandung selama 2 tahun. Namun beliau ini merasa belum puas karena merasa kemampuannya dalam bahasa itu masih kurang. Menurut beliau, seorang penyair yang baik itu harus bisa menaklukkan bahasa. Ini ada satu contoh puisi, judulnya Pangrango. Setahu saya Pangrango itu merupakan salah satu nama gunung yang ada di Bandung. Begini, Pangrango, dari sini, tatkala cemara meluruh daun, pepohonan mengungun, kita melihatnya. Dan angin yang bergegas lepas ke arah kita mendengarnya. Tatkala turun awan murung, Pangrango hanya basah, dan angin tetap saja menghampiri senja. Kelam dalam kabut di atas bukit itu juga. Tatkala menyusuri hutan kenangan, tatkala merasa sepi, kita menghitungnya. Dari sini mengalir rindu antara sawah, ladang, dan batu, kampung halaman dan tualang biru. Begitu. Tapi di sini beliau merasa penggambarannya tentang alam itu masih tampak sebagai panorama dan rasanya itu belum mengarah pada imaji-imaji simbolik yang maknanya itu lebih mendalam. Menurut beliau itu puisi yang baik bukan hanya yang bisa dimengerti atau mampu berkomunikasi, tetapi juga bisa menggetarkan pembacanya. Dalam menulis puisi, menurut beliau itu sesungguhnya tema bukanlah segalanya. Seperti beliau menyadari tidak ada yang tersisa di dunia ini. Bahkan seperti tidak ada lagi tema yang tersisa. Semuanya itu pernah ditulis dari sebelum-sebelumnya. Tema-tema itu sudah nggak ada. Satu-satunya yang tersisa itu hanyalah kreativitas, yaitu dengan memberikan penyegaran kepada sesuatu yang tidak baru. Misalnya yang dilakukan oleh tokoh Sutarji dengan mengangkat kembali mantra menjadi upaya kreatif untuk penyegaran pengucapan puisinya. Begitu. Dan karya-karya Acep Zamzam Nur itu sampai sekarang itu masih ada.
sampai tahun 2022, 2023 juga masih ada. Bahkan saya tadi malam itu membaca cerita tentang puisi dari Acep Zamzam Nur itu tentang Among Us itu di tahun 2019 itu bagus. Dan terakhir sebelum menutup ya, ini ada dari Acep Zamzam Nur. Apa arti puisi menurut beliau? Menurut beliau begini: sejak awal saya merasa bahwa menulis puisi adalah jalan hidup, bukan sekedar profesi atau pekerjaan yang mendatangkan nafkah. Saya tak pernah menuntut puisi untuk bisa menghidupi saya, untuk bisa menjamin kelangsungan hidup saya. Meski begitu, harus saya akui juga bahwa dalam beberapa hal saya sering dihidupi, difasilitasi, dan bahkan diberi tempat terhormat oleh yang namanya puisi. Selain itu, beliau juga mengatakan bahwa tugas penyair bukan hanya melahirkan tulisan, tapi juga perbuatan. Bukan hanya menerbitkan buku, tapi juga melakukan gerakan nyata di tengah masyarakat. Begitu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.